Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 4 kelompok yang berbeda. Saya Azarin bersama Audi Zahra Altafudisa. Saya Naskata Naskia bersama Asya Khairania Zahra. Saya Zerlinda Arkanuria bersama Saya Nesrin Alexandra Habibi. Saya Kanaya Almila Ramadhani bersama Damara Safira. kami di sini akan menceritakan kisah tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu ada sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada bulan April, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Tahun ini biasa kita sebut dengan tahun gajah. Tahun ini dinamakan dengan tahun gajah karena pada saat itu terjadi penyerangan terhadap Ka'bah yang dipimpin oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, sebagaimana yang terdapat pada Quran Surah Al-Fil ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah wafat saat ia masih berada di dalam kandungan, dan ibunya yang bernama Aminah wafat saat ia berusia 6 tahun. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah kakeknya wafat, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib adalah orang yang sangat dihormati di kalangan Quraisy. Sejak muda, Nabi Muhammad SAW sudah dikenal sebagai orang yang berbudi luhur, berkepribadian kuat, dan bahkan ia juga mendapat julukan sebagai Al-Amin, atau yang artinya dapat dipercaya. Pada saat beliau berusia 12 tahun, beliau ikut pamannya untuk berdagang ke Syam. Pada saat perjalanan menuju Syam, mereka bertemu dengan seorang rohib yang bernama Bahiro. Bahiro melihat tanda-tanda kerasulan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ia memberi nasihat kepada Abu Thalib untuk tidak terlalu jauh memasuki daerah Syam, karena dikhawatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda kerasulan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW akan menyakiti dan berbuat jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat berusia 15 tahun, Nabi Muhammad SAW mengikuti perang Fidr, yaitu perang yang terjadi antara suku Quraisy dan Kinanah dengan suku Qais Alian. Dan pada saat berusia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW kembali berdagang dengan membawa dagangan milik Khadijah. Dalam berdagang, ia menerapkan sifat yang adil dan jujur. Oleh karena itu, dagangannya membawa keuntungan yang sangat besar. Oleh karena sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam berdagang, Khadijah mulai tertarik kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka menikah. Pada saat itu usia Nabi Muhammad yaitu 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Khadijah menjadi pendukung utama dalam dakwah Nabi dan juga ia menjadi perempuan pertama yang masuk Islam. Menjelang usianya yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering menyendiri untuk merenungkan keadaan masyarakat Mekah yang masih banyak dengan penyembahan berhala, ketidakadilan, dan kerusakan moral. Hatinya terasa gelisah, seolah mencari jawaban atas persoalan hidup manusia. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 1-3. Pada masa perenungan itulah, pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi, Allah menurunkan wahyu pertama melalui malaikat Jibril. Wahyu tersebut yaitu Surah Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya wahyu tersebut menjadi salah satu tanda kerasulan bagi Nabi Muhammad SAW. Beberapa waktu kemudian, turunlah wahyu lain yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan ajaran Islam, yaitu Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW resmi menjadi Rasul yang membawa risalah Allah untuk seluruh umat manusia. Tugas tersebut cukup berat bagi Nabi Muhammad SAW karena ia harus menghadapi berbagai pertentangan dari kaum kafir Quraisy, meluruskan kepercayaan yang menyimpang, memperbaiki sistem sosial yang tidak adil, serta membangun masyarakat yang berlandaskan tauhid dan akhlak mulia. Yang kedua, ada substansi dan strategi misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dengan turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi
Muhammad telah mengemban misi dakwah kepada seluruh umat manusia. Misi dakwah Nabi Muhammad SAW tentu tidaklah mudah untuk mengubah keyakinan dan tradisi kaum Quraisy yang sudah lama itu. Banyak alasan mengapa kaum Quraisy menolak adanya ajaran yang dibawa oleh Nabi. Salah satunya yaitu karena mereka telah meyakini agama yang telah turun-temurun dari dulu oleh nenek moyang mereka. Dan juga mereka tidak setuju tentang persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya atau budak. Dan juga mereka juga tidak setuju dengan adanya hari kebangkitan atau hari kiamat. Lantas, apa saja substansi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah? Yang pertama ada meluruskan akidah penduduk Mekah, yaitu mengajak seluruh penduduk Mekah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang benar. Dan juga untuk meninggalkan apa yang saat ini mereka sembah, yaitu berhala-berhala, karena semua itu salah menurut ajaran agama Islam. Dan juga yang kedua, memperbaiki moral penduduk Mekah. Nabi Muhammad ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan penduduk Mekah seperti judi, minum alkohol atau mabuk-mabukan, dan juga berzina. Dan yang ketiga adalah persamaan derajat. Karena dalam ajaran agama Islam, semua manusia sama derajatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad tidak menyukai seperti diskriminasi sosial. Dan juga yang keempat adalah meluruskan tradisi para kaum Quraisy atau penduduk Mekah yang tadinya suka menyembah berhala, sekarang hanya menyembah kepada Allah semata, karena hanya itulah ajaran yang benar. Dan selanjutnya ada strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah sekitar 13 tahun. Dan juga sama beliau berdakwah di Mekah, beliau selalu berdakwah dengan bijaksana dan juga memiliki tahapan-tahapan yang jelas. Beliau memiliki dua strategi dakwah. Yang pertama ada dakwah Siriyah, yaitu secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua ada Jahriyah, yaitu dakwah secara terang-terangan. Yang pertama ada dakwah Siriyah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada 3 tahun pertama, Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa anzirtaroidakal aqrabin, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Berdasarkan ayat tersebut, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi karena Nabi Muhammad juga mengetahui apa ancaman yang akan diberikan kepada kaum Quraisy jika ia dakwah secara terang-terangan. Maka dari itu, Nabi Muhammad mulainya dengan para keluarganya dan juga beberapa sahabatnya. Dan dari kalangan rumah tangga, yaitu ada istrinya, yaitu Khadijah, dan Ali bin Abi Thalib, dan juga anak angkatnya Zaid bin Haritsah, dan juga sahabat masa kecilnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Aiman, pengasuh beliau saat masih kecil. Dan dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau mendapat banyak pengikut baru, yaitu diantaranya ada Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Talha bin Ubaidillah. Mereka mendapat gelar yaitu As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang pertama yang masuk Islam. Pada saat Islam masih sedikit pengikutnya, Nabi Muhammad menyuruh kepada kaumnya agar untuk mereka menjaga identitas mereka sebagai umat Islam. Meskipun demikian, Abu Bakar As-Siddiq tetap menyerukan Islam kepada penduduk Mekah. Bahkan beberapa penduduk Mekah atau masyarakat Mekah sampai masuk Islam. Bahkan Arqam bin Abil Arqam menawarkan rumahnya untuk menjadi tempat dakwah Nabi untuk melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kurang lebih selama 3 tahun. Masuki tahun keempat kenabian, Nabi Muhammad SAW mempersiapkan diri menghimpun pasukan dan mencari pengikut setia. Seiring dengan turunnya wahyu pada saat itu yang bersifat mendidik, membimbing, dan juga mengarahkan. Nabi Muhammad SAW diturunkan oleh wahyu yang mengandung
mengenai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tentang dasar akhlak Islam. Wahyu pada saat itu adalah bukti untuk membantahkan pandangan hidup kaum Quraisy pada saat itu. Setelah 3 tahun, Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah saudara Arqam bin Abil Arqam. Akhirnya, banyak masyarakat Quraisy yang mengetahui tentang agama yang dibawa oleh Nabi kita ini, Rasulullah. Dan juga hal yang tidak dapat dihindari adalah sebagian orang menerimanya dan juga ada sebagian lainnya yang tidak menerima ajaran Islam ini. Oleh karena itu, Nabi yang awalnya dakwah secara sembunyi-sembunyi akhirnya memutuskan untuk dakwah secara terang-terangan dan juga melalui firman Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang aku perintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Dari Quran surat tersebut, Nabi Muhammad mulai dakwah secara terang-terangan. Meskipun banyak penduduk Mekah atau kaum Quraisy yang menolak ajaran beliau, tetapi beliau tidak mudah menyerah dan terus menyampaikan dakwahnya. Karena dakwah secara terang-terangannya itu membuat seorang tokoh dari Bani Ghifar yang tinggal di Laut Merah yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari menyatakan dirinya masuk Islam. Kemudian atas perintah Nabi Muhammad SAW, akhirnya beliau menyebarkan Islam di kampungnya, dan begitu pula juga dengan seorang penyair terkenal yaitu Tufail Amr bin Ad-Dawsi, yaitu orang pertama Bani Daus yang masuk Islam. Beliau akhirnya menyatakan keislamannya kepada Nabi dan kembali ke kampung halamannya untuk menyebarkan agama Islam. Dalam jangka waktu 1 tahun, banyak dari keluarga Daus yang akhirnya memutuskan untuk masuk Islam berkat beliau. Keberhasilan Nabi Muhammad ini mendorong kaum kafir Quraisy untuk menghalaukan segala cara agar Nabi Muhammad dan kaumnya tidak bisa melanjutkan dakwah mereka. Awalnya, kaum kafir Quraisy tidak akan menyangka bahwa agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad akan tersebar luas ke seluruh penjuru Mekah. Nabi mendengar banyak orang yang akhir-akhir ini memutuskan untuk memeluk agama Islam, sehingga banyak kaum kafir Quraisy yang tidak terima dengan hal itu. Akhirnya mereka menghambat dakwah Nabi Muhammad beserta kaumnya untuk menyebarluaskan Islam kepada penduduk Mekah secara lebih luas lagi. Para kaum kafir Quraisy selalu merancang dan merencanakan rencana yang sekiranya bisa untuk membuat Nabi Muhammad berhenti berdakwah kepada seluruh masyarakat yang ada di Arab. Tapi Nabi Muhammad, walaupun beliau mengalami berbagai macam masalah, rintangan, cemoohan, atau segala sesuatu yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, beliau tidak pernah putus asa. Justru dengan semua tantangan dan rintangan itu, beliau semakin semangat untuk melanjutkan dakwanya kepada seluruh orang, kepada seluruh penduduk di Jazirah Arab. Dan juga ini membuktikan ketika kaum kafir Quraisy menawarkan godaan-godaan dan juga iming-iming kepada beliau, tapi beliau tak enggan dan tidak mau menerimanya. Walaupun beliau tetap disuruh untuk berhenti, tetapi beliau tidak akan pernah menghentikan dakwahnya itu sampai misinya terselesaikan. Di tengah meningkatnya ancaman dan rintangan dari kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, justru 2 orang terkuat dari kaum Quraisy malah menyatakan diri masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Umar bin Khattab. Hal itu membuat kaum Quraisy merasa kesulitan untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Pada suatu ketika, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan. Beliau naik ke Bukit Safa dan memanggil semua suku yang ada di sekitar Mekah.
Akhirnya menerima panggilan tersebut, semua suku yang ada di sekitar Mekah akhirnya pun datang kepada Nabi Muhammad, dan termasuk pamannya sendiri sebagai utusan dari suku tersebut juga datang. Dan pada saat di Bukit Safa itu, Nabi Muhammad menyerukan tentang agama yang akan ia sebarkan, yaitu agama Islam, untuk mengajak semua semua suku-suku yang ada di Arab untuk ikut dengan ajaran agama Islam juga. Namun bukannya mendapat reaksi bagus, justru dia mendapat reaksi buruk itu sendiri yang juga berasal dari pamannya sendiri. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad akhirnya menurunkan diri, sampai akhirnya turun wahyu dari Allah yang menyatakan bahwa bukanlah beliau yang akan celaka, melainkan pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Selanjutnya yaitu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Di antaranya yaitu yang pertama, cemoohan dan cacian kepada Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Cemoohan dan cacian tersebut dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dengan tujuan untuk menjatuhkan nama baik Nabi Muhammad SAW dan membuatnya dikucilkan dari masyarakat Arab. Yang kedua yaitu memanfaatkan pengaruh para pemuka kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy menggunakan pengaruh para pemuka mereka untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah mendatangkan penyair terkemuka. Salah satu daya tarik agama Islam adalah Al-Quran yang memiliki nilai sastra yang sangat tinggi. Oleh karena itu, para kaum kafir Quraisy mengundang penyair terkemuka yang bernama Utbah bin Rabi'ah untuk membuat syair agar dapat menyaingi Al-Quran. Yang keempat yaitu dilempari kotoran. Abu Jahal pernah melempari kotoran bekas hewan persembahan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang kelima yaitu bujukan dengan harta dan kekayaan. Para pemimpin kafir Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah, seorang ahli retorika, untuk menawarkan tahta, wanita, dan harta kepada Nabi Muhammad SAW, asalkan Nabi Muhammad SAW bersedia menghentikan dakwahnya. Keenam adalah pemboikotan terhadap Bani Hashim. Pemboikotan ini bertujuan untuk menekan kaum Bani Hashim agar mereka mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Pemboikotan ini berlangsung kurang lebih selama 3 tahun dan mengakibatkan penderitaan yang sangat besar bagi kaum Bani Hashim. Salah satunya adalah mereka harus memakan daun-daunan karena mereka kesulitan mencari makanan. Dan yang terakhir yaitu tahun duka cita atau yang bisa disebut Am al-Huzn. 6 bulan setelah berakhirnya pemboikotan terhadap Bani Hashim, Nabi Muhammad SAW mengalami duka cita yang sangat menekan, yaitu wafatnya Abu Thalib pada tahun ke-10 setelah kenabian dan wafatnya Khadijah. Selanjutnya ada pengembangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, banyak kaum kafir Quraisy yang malah semakin keras terhadap kaum muslimin. Contoh seperti kaum muslimin yang lemah disiksa dengan sangat kejam oleh kaum kafir Quraisy, seperti Bilal bin Rabah dan keluarga Yasir. Karena Nabi Muhammad kasihan dengan para sahabat, akhirnya Nabi Muhammad mengizinkan mereka untuk berpindah tempat ibadah ke tempat yang lebih aman lagi, yaitu dengan cara hijrah ke Habasyah yang terkenal dengan rajanya yang sangat baik hati. Hijrah ke Habasyah ini dilakukan secara 2 kali. Yang pertama dilakukan pada tahun kelima kenabian atau pada tahun 615 Masehi. Jumlah orang yang hijrah ke Habasyah yaitu ada 11 orang, 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Bersama pemimpinnya yaitu Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah. Mereka melakukan perjalanan ke Habasyah yang sekarang dikenal sebagai Ethiopia karena rajanya di Habasyah yang terkenal tidak suka menzalimi rakyat dan adil, yaitu Raja Najasyi, dan akhirnya kaum muslimin di sana diterima dengan baik dan dapat hidup tenang.
Setelah mendengar kabar tersebut bahwa kaum muslimin sangat dilindungi oleh Raja Najasyi, akhirnya kaum Quraisy memutuskan untuk mengutus dua utusan, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, untuk menyuruh Raja Najasyi agar menyuruh kaum muslimin untuk pergi. Tetapi setelah mendengar penjelasan Ja'far bin Abi Thalib yang menjelaskan tentang ajaran Islam dan juga membacakan surat Al-Quran yaitu Maryam, akhirnya Raja Najasyi pun luluh terhadap Islam dan akhirnya Raja Najasyi pun melindungi Islam dari ancaman-ancaman kaum kafir Quraisy. Pada tahun 10 kenabian atau yang dikenal dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan, yang dikarenakan Nabi kehilangan dua orang kesayangannya, yaitu Abu Thalib pamannya dan Khadijah istri setianya. Dan juga Nabi mengalami gangguan dari kaum Quraisy yang semakin keras kepada kaum muslimin pada saat itu, karena Nabi juga kehilangan orang yang selalu melindunginya dan selalu berada di sisinya. Akhirnya Nabi memutuskan untuk mencari tempat yang lebih baik, sehingga memutuskan untuk hijrah ke daerah yang bernama Taif. Taif itu sekitar 60 km tenggara dari kota Mekah. Dengan penuh harapan, Nabi berangkat ke Taif ditemani oleh Zaid bin Haritsa. Selama 10 hari beliau berkeliling menemui para pemimpin dan tokoh masyarakat. Nabi mengajak mereka menyembah Allah, meninggalkan berhala. Namun seketika harapan itu sirna, bukan sambutan baik yang diterima, melainkan cemoohan dan penolakan keras. 3 pemimpin utama Bani Saqif menolak dengan kata-kata yang kasar, bahkan mengejek Nabi. Tidak berhenti di situ, mereka melempari Nabi dengan batu. Tubuh beliau terbuka, darah mengalir dari kaki sehingga membasahi sandal. Zaid berusaha melindungi Nabi dengan tubuhnya hingga ia pun ikut terluka parah. Dalam keadaan itu, Nabi keluar dari Taif dan berhenti di sebuah kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Di sana beliau duduk di bawah pohon anggur berdoa dengan penuh kepasrahan. Doa penuh kesungguhan itu menggambarkan betapa dalamnya rasa sakit dan harapannya kepada Allah. Saat itu juga Allah mengutus malaikat Jibril yang menawarkan untuk menghancurkan Bukit Taif dengan membalikkan 2 gunung yang mengapit kota itu. Tapi Nabi dengan lembut menjawab, Jangan aku berharap kelak dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyentuhkannya dengan apapun. Beberapa saat kemudian seorang budak Kristen bernama Adas yang bekerja untuk milik kebun datang bawa setangkai anggur. Nabi menerimanya dengan syukur. Saat Adas mendengar Nabi menyebut nama Allah sebelum makan, ia pun terkejut dan bertanya. Nabi kemudian bercerita tentang Islam dan Adas pun tersentuh hatinya hingga akhirnya beriman. Meski Taif menolak perjalanan ini, tapi menjadi pelajaran berharga karena dengan hijrahnya Nabi ke Taif ini, Nabi dapat menunjukkan ke orang-orang bahwa beliau memiliki kesabaran luar biasa dan kelapangan dada dan kasih sayangnya tidak terbalas untuk umat-umatnya, dan juga beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan yang Selanjutnya yaitu ada Bayat Aqobah. Sebanyak 12 orang laki-laki dari Madinah, yaitu 10 orang dari suku Khazraj dan 2 orang dari suku Aus, serta 1 wanita yang bernama Afra binti Abid. Mereka membayat Nabi Muhammad SAW di Aqobah. Perjanjian ini dikenal dengan nama Bayat Aqobah 1 atau yang bisa disebut dengan Bayat Wanita. Ada beberapa poin yang diucapkan sebagai janji peserta bayat kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang pertama adalah mereka tidak akan menyekutukan Allah, yang kedua mereka tidak akan mencuri, yang ketiga mereka tidak akan berbuat zina, yang keempat mereka tidak akan membunuh anak-anak, yang kelima mereka tidak akan saling memfitnah, dan yang keenam mereka tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Sepulangnya mereka ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah dan mengajarkan agama Islam di sana. Yang selanjutnya yaitu ada Bayat Aqobah kedua. Pada tahun 13 kenabian, sebanyak 73 orang dari Madinah datang menemui Nabi Muhammad SAW di Aqobah. Mereka meminta beliau untuk segera hijrah ke Yastrib atau yang sekarang disebut dengan Madinah. Mereka juga bersedia menjadikan
Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin mereka. Pada pertemuan itu, Abbas, yaitu paman Nabi yang belum masuk Islam, mengingatkan mereka agar mereka benar-benar siap membela Nabi. Utusan Madinah kemudian menegaskan kesetiaan mereka. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa mereka harus menjaga beliau sebagaimana mereka menjaga keluarganya sendiri. Akhirnya mereka berjanji untuk membela Rasulullah dengan harta dan jiwa, taat dalam segala keadaan, baik sulit maupun mudah, dan siap berkorban meskipun harus menghadapi peperangan dan penderitaan. Bayat Aqobah II inilah yang menjadi jalan bagi hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan sekaligus menjadi awal terbentuknya masyarakat Islam yang kuat.